Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kaliwadas 1, yaitu Ibu Heni Puji Raharti SPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dosen Muhammad Lukman Arifin LCMA selaku dosen pembimbing lapangan praktik pengalaman lapangan mahasiswa dari Universitas Peradaban Bumiayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kaliwadas 1 beserta karyawan yaitu Mas Ari dan Mbak Dina, dan kepada mahasiswa dari adik-adik mahasiswa dari Universitas Peradaban Bumiayu yang saya banggakan, serta anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri Kaliwadas 1 Kecamatan Bumiayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat kita semua bisa berkumpul dalam momen yang berbeda, dalam momen yang semungkin 1 tahun sekali itu ada. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam acara pelepasan mahasiswa praktik pengalaman lapangan dari Universitas Peradaban Bumiayu. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Rasulullah telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga kita sampai di zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Semoga dengan kita bersolawat, kita nanti di yaumul qiyamah bisa mendapatkan syafaatnya. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru dan Bapak Dosen, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Peradaban Bumiayu yang secara kontinu dan konsisten hampir setiap tahun mempercayakan SD Negeri Kaliwadas 1 sebagai tempat untuk latihan mahasiswa PPL. Terakhir dulu itu tahun 2020 saat ada COVID, dan tahun ini alhamdulillah kami kedatangan mahasiswa lagi untuk menimba ilmu, untuk mencari pengalaman di SD Negeri Kaliwadas 1. Ini merupakan suatu kehormatan bagi SD Negeri Kaliwadas 1 karena tidak semua, saya yakin tidak semua sekolah bermitra dengan Universitas Peradaban Bumiayu dan dipercaya sebagai tempat untuk PPL. Semoga kedepannya nanti kita akan terus ada kegiatan PPL seperti sekarang ini, dan ada kegiatan-kegiatan kolaborasi lain dengan tujuan untuk memajukan pendidikan di SD Negeri Kaliwadas 1 dan di lingkungan sekitar Bumiayu pada umumnya. Terima kasih. Yang kedua kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Kaliwadas 1, yaitu Ibu Heni Puji Raharti, yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya dan Ibu Elva Agus Suciati untuk menjadi guru pembimbing bagi adik-adik mahasiswa. Karena ini kalau melihat umur ini Pak, ini adik saya persis lahiran 2000, lahiran 2001, dan itu seperti baru saja menyelesaikan PPL di Sokaraja, di Purbalingga kemarin, dan semester 7, sama ya Mbak, semester 7 ya. Jadi saya sudah menganggap mereka itu sebagai adik kandung saya sendiri. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah mempercayakan amanah ini kepada kita berdua. Ini menjadi pengalaman baru
bagi kami untuk terus meningkatkan, mengupgrade kompetensi diri, sehingga kedepannya semoga ini bisa menjadi pengembangan kompetensi kami bagi guru-guru muda yang nantinya akan meneruskan perjuangan guru-guru yang senior. Mungkin ada beberapa pertimbangan Pak yang diambil oleh Ibu Kepala Sekolah, mengingat sebentar lagi 3 guru senior di SD Kaliwadas 1 itu akan mendekati masa pensiun. Ini yang paling dekat ini Bu Haji Sri ini. Ini Bu Haji Sri per 1 Januari ya Bu. Per 1 Januari nanti akan pensiun. Jadi kita tinggal menghitung bulan kebersamaannya. Barangkali nanti ada adik-adik yang bisa mengabdi di sini, silakan mendaftar ya kalau sudah lulus. Terus dilanjutkan 3 bulan selanjutnya itu Bu Haji Uzema per 1 April akan pensiun juga. Jadi dalam 1 semester ini nanti ada 3 guru yang pensiun, dan di tahun ajaran baru Ibu Endang, Budi Astuti itu ya, Ibu Umroh sudah akan mendekati masa pensiun juga. Jadi kepala sekolah itu mengistirahatkan begitu Pak, udahlah latihan istirahat dulu. Jadi guru-guru mudanya ini yang sebagai penghormatan yang digenjot untuk mendampingi mahasiswa. Mungkin pertimbangan yang kedua juga karena alhamdulillah latar belakang saya sebagai guru penggerak lulus angkatan 1, yang mana pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu banyak ilmu dan pengalaman baru, terutama bagaimana cara mengajar untuk setiap menerapkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro untuk menerapkan pembelajaran yang benar-benar merdeka. Karena zaman sekarang itu guru itu harus selalu mengupgrade diri Mbak. Jadi guru itu jangan pernah stuck di zona nyaman. Jadi guru SD itu nggak mudah. Kalau misalnya orang berpikiran jadi guru SD lah paling ngajar matematika hitung-hitungan, lah paling ngajar bahasa Indonesia cuma bikin puisi. Tidak sesederhana itu. Kita dituntut untuk harus pinter teknologi, harus pinter nari. Yang dulunya tidak punya basic dalam seni, kita mau nggak mau dipaksa harus mengajarkan seni. Yang tadinya belum terlalu lancar dalam bahasa Jawa, sedikit-sedikit harus bisa bahasa kromo. Jadi perubahan pendidikan itu selalu berjalan dinamis, layaknya kurikulum yang berubah-ubah. Terakhir yang tahu kan kurikulum 2013 ya. Nah sekarang 2022 ada perubahan kurikulum merdeka, dan itu yang kemarin saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak selama 12 bulan. Itu benar-benar kurikulum merdeka itu sangat merombak paradigma kita sebagai guru yang kayak mengajar cuma ceramah saja atau hanya memanfaatkan yang penting guru ngajar. Enggak, sama sekali itu benar-benar filosofinya berbeda. Jadi semoga nanti ilmu yang sudah saya dapatkan ini bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang mana selama 3 bulan ini sudah membersamai kita, sudah ikut membantu kita para guru dalam setiap melakukan kegiatan program sekolah yang mengimplementasikan visi-misi sekolah. Karena Kaliwadas 1 itu punya visi ceria itu Pak, ceria, cerdas, inovatif, dan akhlakul karimah. Tentunya banyak sekali selama 3 bulan ini kegiatan-kegiatan di sekolah seperti peringatan Hari Olahraga Nasional, peringatan Hari Batik, terus kemarin juga mahasiswa ikut membantu kita secara tidak langsung dalam kegiatan AMBK. Jadi ketika kita para guru sibuk mendampingi siswa kelas 5 untuk kegiatan AMBK, kita melakukan shifting Pak. Di samping praktek mahasiswa secara langsung yang saya nilai di kelas, saya juga ikut ikut ngerepoti begitu, ikut ngerepoti mahasiswa untuk mengisi kelas-kelas. Dan alhamdulillah kemarin untuk kegiatan akreditasi juga mereka sangat membantu kami
terutama ketika kami sibuk untuk mempersiapkan dokumen-dokumen akreditasi. Ketika ada guru yang sibuk, mereka secara inisiatif sendiri masuk ke kelas. Bu, saya ngisi ke kelas 4 ya Bu, saya ngisi di sini ya. Jadi tanpa disuruh pun mereka sudah punya simpati, punya kepekaan untuk saya mau ngajar lah Bu, kayak gitu. Dan kemudian untuk evaluasi sedikit ya Mbak, karena ini kalian kan 3 bulan itu waktu yang sebentar menurut saya. Kalau digodok itu belum matang Pak. Jadi kalau bisa 6 bulan itu kayaknya udah marem itu sampai evaluasi gitu. Jadi memang ada beberapa sikap dari mahasiswa yang sudah baik, sudah sangat membantu kami dalam sopan santun, bertanggung jawab terhadap tugas juga. Namun juga ada beberapa sikap yang belum pas, terutama ketika komunikasi, begitu Pak. Jadi ketika komunikasi mohon diperbaiki lagi Mbak. Dan untuk mahasiswa ini saya melihat sudah kreatif Pak. Saya kan aktif di Instagram juga. Saya juga melihat mereka ini punya akun Instagram PPL Kaliwada 1. Jadi secara tidak langsung saya tidak perlu mengobservasi mereka ketika ini Mbak ini melakukan ini di sini di kelas ini gitu ya. Jadi saya melihatnya dari media sosial saja. Jadi setiap dari pertama sampai terakhir mereka itu selalu mengupload kegiatan mereka. Selain menuliskan di jurnal ya, itu juga diupload ke media sosial. Karena memang sekarang itulah yang kita butuhkan, di mana kita itu men-sharing praktik baik yang sudah kita lakukan. Kalau media sosial kan itu akan terus ada selama akunnya tidak ditutup begitu ya. Itu sudah menunjukkan kreativitas dan inovatif dari mereka sebagai modal untuk nanti terjun ke dunia pendidikan. Selanjutnya saya dan Ibu Erva Agus Suciati selaku guru Pamong juga mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya karena kami masih banyak kekurangan, terutama dalam segi ilmu yang kita berikan, dari segi pendampingan, dari segi memfasilitasi mahasiswa. Mungkin karena di samping di luar sekolah juga saya sibuk di bimbel begitu Pak. Kadang mahasiswa konsultasi, ibu saya mau ngecek RPP, saya ceknya malam karena memang jam dinas saya di luar sekolah itu sampai jam 5:30. Jadi mereka terkadang menunggu, tapi alhamdulillah karena umur kita juga tidak terlalu jauh ya Pak ya. Mungkin Pak dosen kemarin bilang ini dosen pembimbingnya kok muda banget gitu, lahiran 96 ya. Karena memang saya sama Mbak Rizky aja cuma selisih 1 tahun dan dengan mereka itu selisih 4 tahun. Jadi ya semoga dengan tidak terlalu jauh perbedaan umur itu tidak mengurangi keseganan mereka untuk mau, maksudnya lebih nyaman kayak gitu ketika konsultasi. Dan terutama kami memohon maaf apabila selama 3 bulan ini banyak kata-kata dan perilaku kami sebagai guru Pamong kurang pas di hati kalian ya. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kemudian pesan saya Pak kepada mahasiswa, nanti ketika kalian benar-benar terjun di dunia pendidikan, 1, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah stuck di zona nyaman. Apalagi anak-anak sekarang itu masih muda ya. Guru sekarang itu sebagai tonggak perubahan. Kalau misalnya kita tetap di zona nyaman, nanti akan tergerus dengan adik-adik kalian di bawahnya lagi. Ya, contohnya banyak sekarang guru yang pengabdiannya sudah lama, tetapi kemudian diterima 3K, diterima PNS-nya kan guru-guru muda. Karena secara kemampuan mereka itu lebih udah pusing mikiri bumbu ya dan segala macam, nggak mungkin belajar. Dan dalam teknologi sekarang itu sangat
butuhkan. Jadilah guru yang kehadirannya ditunggu, jadilah guru yang hilangnya dirindu, jadilah guru yang ilmunya akan terus diburu, jadilah guru yang nasihatnya akan selalu diseru, dan jadilah guru yang tingkah lakunya selalu ditiru. Jadilah guru yang teladan. Seorang guru itu adalah seseorang yang mau mengajar. Kalau misalnya nggak mau ngajar, kalau misalnya nggak mau menghadapi keriuhan anak yang segala macam, nggak usah jadi guru. Modal utamanya itu, kita pahami karakter peserta didik. Jadilah guru yang selalu mau belajar, karena zaman sekarang itu kita sudah difasilitasi dengan berbagai macam teknologi, tinggal bagaimana kemauan kita itu untuk berubah. Dan harapannya nanti setelah kalian lulus dari Universitas Peradaban Bumiayu, saya harap kalian tidak berhenti sampai di situ, ya, karena mungkin guru sekarang standarnya S1, kemungkinan di tahun depan standarnya sudah S2, mungkin seperti itu. Jadi jangan pernah lelah untuk terus mengeksplor kemampuan diri, untuk meningkatkan kompetensi diri, untuk terus belajar, karena yang namanya ilmu itu tidak akan pernah sia-sia.